Kantor Berita Malaysia dan Antara Digital Media kembali hadir dengan program Suara Serumpun musim kedua. Tayang setiap Rabu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, siaran bersama Malaysia Indonesia ini hadir dengan menyajikan informasi-informasi baru di kedua negara yang kini dikemas lebih segar dan menarik. Suara Serumpun, bersatu hati membentuk jati diri ke arah wawasan lebih berarti. Kenapa kabar Irfan? Baik, Alhamdulillah. Lama tak bersua, rindu. Lama sekali rindu rasanya tidak lama berjumpa. Sudah lama tidak berjumpa ya. Iya. Dan walaupun ketika ini kita dah lama tak bersua, tapi saya yakin bahawa perkongsian-perkongsian kita tidak pernah pudar kan. Banyak perkongsian sebenarnya yang kita kongsikan dengan pendengar-pendengar dan juga penonton kita di Facebook. Iya betul sekali. Kita akan terus menyiarkan berita-berita dan informasi terkini seputar Malaysia dan juga Indonesia. Tapi menariknya saya biasa tengok wajah Demi, tapi Rania, saya rasa pertama kali kita bersiaran kan? Iya. Tapi tak dengar lagi suara Rania. Rania, cakap say hi sikit dekat pendengar-pendengar kita. Halo. Itu je. Ke tidak, maka apa pagi ni? Baik, kita akan teruskan dengan perkongsian kita. Demi, saya nak mulakan dahulu dengan berita daripada Kuala Lumpur. Yang pertamanya berkenaan dengan Expo Kerjaya Jamin Kerja. Yang mana Expo ini dilaksanakan sebenarnya untuk memberikan ruang pekerjaan kepada keluarga Malaysia, khususnya belia yang sedang mencari pekerjaan pasca pandemik khususnya. Yang mana Expo ini dilaksanakan di Pusat Dagangan Dunia WTC yang dilaporkan mendapat sambutan menggalakkan, dan tinjauan media mendapati pengunjung yang hadir pada expo tersebut terdiri daripada lulusan universiti, individu yang kehilangan pekerjaan ketika pandemik dan individu yang mahu tukar kerjaya. Dan Ketua Jabatan Modal Insan Highcom Die Casting Sedia Berhad, Muhammad Firdaus Zaidi, katanya beliau menyasarkan 50% daripada jawatan yang ditawarkan dapat dipenuhi, dan ada banyak perkongsian daripada mereka yang hadir ke expo tersebut di TikTok. Antaranya mereka bawa resume, pakai pakaian yang sesuai kerana ada temu juga terus untuk ruang-ruang pekerjaan yang ditawarkan. Di Indonesia saya yakin ada juga inisiatif yang sama kan untuk beri ruang pekerjaan kepada belia-belia. Iya betul sekali Irfan. Jadi memang kalau di Indonesia juga hal tersebut itu biasa dikenal atau disebut dengan istilah job fair Irfan. Job fair, ya betul. Ya, nah job fair ini juga memang biasanya menyediakan dari stand-stand itu untuk perusahaan membuka stand tersebut di sana, lalu menawarkan peluang-peluang untuk bekerja di perusahaan tersebut. Dan tapi biasanya memang untuk job fair tersebut ini dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerahnya. Sehingga tergantung kembali ke pemerintah daerahnya apakah dia ingin menyelenggarakan secara rutin per bulan, per minggu, ataupun mungkin per tahun juga. Dan juga saya rasa mungkin baik juga ya kalau memang job fair ini kembali digencarkan karena betul sekali apa yang tadi Irfan sampaikan bahwa mungkin terkait COVID-19 ini, pandemi ini banyak sekali masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Dan kalau di Malaysia, Demi, ramai juga ya juru terbang, pilot tukar kerja yang lain, jadi usahawan dan sebagainya. Kalau di Indonesia juga ada trend seperti itu. Banyak sekali yang mungkin karena pandemi tersebut dia kehilangan pekerjaan, lalu dia istilahnya di Indonesia itu banting setir mungkin ya. Banting setir mengganti pekerjaannya seperti mungkin berwirausaha, membuka toko dan sebagainya macamnya Irfan. Di Malaysia juga seperti itu mungkin ya. Ya, kerana mereka yang pada asalnya ada kerjaya yang dah lama kerja tersebut, tapi sebab pandemik COVID-19 nak tukar selera, tukar kerja yang lain, tak ada kaitan dengan kerja sebelumnya. Iya, betul-betul. Hampir sama berarti ya dengan Indonesia berarti. So itu berita pertama kita nak kongsikan dengan pendengar-pendengar kita di waktu ini, Demi. Iya. Baik, berita dari Indonesia sendiri, kalau hari ini pemerintah kaji kereta gantung jadi transportasi di ibu kota negara. Nah, pemerintah berencana membangun kereta gantung sebagai moda transportasi alternatif di ibu kota negara Nusantara Kalimantan Timur.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memang berencana menjadikan penduduk di IKN menggunakan 80% transportasi publik berupa kendaraan umum ramah lingkungan. Demi mempelajari regulasi pengembangan kereta gantung, seaplane, dan pesawat jarak menengah, pemerintah melalui Menteri PPN atau Kepala Bappenas, Suharso Monarva, beserta jajaran mengunjungi Stephenson Fishing Port, Harbor Flight Center, dan juga Boeing di Amerika Serikat dan Kanada. Suharso juga mengatakan pemerintah telah menelaah pengembangan kereta gantung yang terintegrasi dengan rencana induk dan sistem transportasi perkotaan di IKN sendiri. Namun, upaya pembangunan kereta gantung masih terhambat, terutama aspek skema pembiayaan dan isu pemanfaatan ruang udara. Begitu di Indonesia saat ini. Gimana nih penerapan electric vehicle kalau di Malaysia sendiri? Kalau di Malaysia sebut tentang electric vehicle, ada 2-3 unit Tesla yang ada di jalan raya Malaysia ni, tapi di Malaysia tidak dibenarkan untuk guna autopilot. So Tesla kan boleh pakai autopilot kan? Ya, betul. Tapi kalau Malaysia tak boleh. Dia dikira satu kesalahan kalau tidak memandu sendiri. Sebab itu kalau macam kereta Proton X50 pun ada second level punya automation untuk tujuan pemanduan sendiri oleh kereta tersebut atau mobil tersebut dalam bahasa Indonesianya. Tapi ia tidak dibenarkan digunakan oleh pemandu tanpa ada pemandu di belakang steering tersebut. So kena sentiasa dipandu oleh manusia lah. Tak ada autopilot. Jadi EV juga kalau di Malaysia, di Kuala Lumpur, banyak ruangan ataupun tempat-tempat untuk cas elektriknya itu. Tapi kalau di negeri-negeri lain masih lagi dalam proses pembangunan. Di Indonesia EV menjadi popular ke ketika ini? Iya, baru-baru ini memang di Indonesia ini EV tersebut sedang dipopulerkan juga ya oleh pemerintah Indonesia. Iya, benar sekali. Karena Presiden Jokowi pun percaya kalau Indonesia bisa menyediakan stasiun pengisian elektrikal itu sendiri karena Indonesia punya potensi untuk hal itu kayak gitu. Iya, karena memang kan di samping harga BBM yang sedang naik tinggi gara-gara banyaknya inflasi tersebut, dan juga memang Indonesia berkeinginan untuk menekan angka polusi ya. Karena kita tahu sendiri bahwa Jakarta juga kan sempat menempati peringkat pertama dengan kualitas udara yang sangat buruk gitu, sehingga melihat hal tersebut Indonesia berkeinginan untuk mengubah jenis kendaraan yang biasa hari ini menggunakan bahan bakar minyak tersebut menjadi kendaraan listrik. Dan juga salah satunya juga kan untuk green energy itu ya, sehingga memang memanfaatkan kereta gantung juga untuk diterapkan di Indonesia dan khususnya ibu kota baru kita yaitu di IKN Nusantara. Kalau Kania ini pernah naik kereta gantung nggak sebelumnya? Udah di Malaysia. Di Malaysia ya, di Malaysia ada kereta gantung juga ya, Irfan? Iya. Kejap, saya kena Google dulu. Kereta gantung itu train monorail ke? Gondola. Oh, okay. Ya. Cable car, baik. Kalau di Malaysia, Langkawi biasanya itu popular. Tapi nak buat kereta gantung di tengah-tengah Kalimantan? Iya, rencananya ingin diaplikasikan ke sana karena balik lagi untuk menerapkan green energy di ibu kota Indonesia yang baru tersebut, Irfan. Jadi menjadi sarana transportasi publik. Oh, I see. Ya. Sebab kan kalau kereta gantung tu kan dia kecil, dia tak seperti train. Dia train panjang. Ni train kereta gantung kecil. Betul. Lebih memanfaatkan tempat juga berarti ya. I see. Tapi begitu tadi sebut Irfan. tentang kereta EV tadi, kalau harganya di Indonesia berbanding dengan kereta biasa, adakah lebih mahal atau lebih murah ya? Iya, kalau di Indonesia itu jatuhnya lebih mahal sebenarnya. Cuman kembali lagi ke fitur-fitur yang disajikan atau disediakan oleh EV tersebut. Karena memang ada juga EV yang mungkin bisa digapai oleh masyarakat umum gitu. Seperti itu, Irfan. I see. Tapi memang kalau Tesla itu lebih mahal. Di Malaysia juga pasti mahal. Itu faham. Tak ada perbahasan tentang itu. Tapi yang berkenaan dengan kereta gantung untuk jadikan transportasi awam ini, adakah di Indonesia pernah dilaksanakan sebelum ini ataupun Kalimantan akan jadi tempat pertama? Kalimantan akan menjadi tempat pertama. Karena sebelumnya mungkin kereta gantung atau cable car ini hanya sebagai tempat wisata. Iya, betul. Biasanya begitu kan? Betul.
Dan menarik kita boleh saksikan lepas ni kalau projek ini berjaya, mungkin menjadi contoh kepada negara-negara lain sebagai salah satu pilihan untuk tujuan transportasi awam. Baik Demi, boleh kita beralih kepada berita seterusnya? Boleh, silakan Irfan. Ya, dan berita seterusnya para pendengar dan juga penonton kita di Facebook, untuk dari Kuala Lumpur kita bawakan satu kejayaan yang membanggakan kita semua, iaitu berkenaan dengan seorang pelajar jurusan teknologi pembinaan Kolej Vokasional Keningau Sabah yang merupakan satu-satunya pelajar Malaysia yang terpilih sebagai salah seorang calon 50 pelajar terbaik bagi anugerah Global Student Prize 2022. Aisyah Asa yang berusia 20 tahun berjaya menjadi finalis bagi anugerah tersebut yang berpusat di Amerika Syarikat atas pencapaian dan sumbangannya dalam bidang inovasi, STEM, program pertukaran budaya dan juga hackathon. Dan dengan penganugerahan Global Student Prize 2022 ini, antara lain ditawarkan oleh hadiah sebanyak $100,000 Amerika kepada pelajar terbaik dari seluruh dunia yang telah menjalankan aktiviti berkaitan dengan sains dan teknologi serta beri impak kepada dunia pembelajaran global. Dan selepas itu, Alisha ini yang merupakan salah seorang panelis bersama dengan rakan pelajar wanita yang lain sebelum ini turut pernah dianugerahkan Community Innovation Winner di Global Media and Information Literacy Youth Hackathon yang dianjurkan bersama UNESCO dengan Republik Korea. Dan kita harapkan dengan penganugerahan ini akan berikan lebih banyak inspirasi kepada pelajar-pelajar bukan sahaja Malaysia tapi Indonesia juga ya, untuk membangunkan inovasi-inovasi berkaitan dengan sains dan teknologi, khususnya wanita, bukanlah lelaki saja. Wanita juga sebenarnya pandai, dia bijak. Kita bisa penuh. Hebat, itu beritanya. Iya, kalau masih dari Indonesia, masih seputar hal yang membanggakan negara. Dari Indonesia juga ada atlet yang memang berhasil mengharumkan negara, yaitu adalah atlet pesepak bola Asnawi Mangku Alam, di mana pemain sepak bola asal Indonesia tersebut yang saat ini sedang memperkuat Ansan Greeners berhasil masuk dalam Best 11 K-League 2 musim 2002 pekan ke-28. Pemain sepak bola asal Indonesia ini yang hal itu diketahui setelah K-League merilis daftar 11 pemain terbaik dalam kompetisi kasta kedua Liga Korea tersebut yang berlangsung pada Sabtu 23 Julai dan Minggu 24 Juli. Keberhasilan Asnawi ini menembus Best 11 K-League pekan ke-28 sebagai bek kanan itu tidak lepas berkat performa gemilangnya saat membela Asnan Greeners melawan Gimpo Citizen pada Sabtu hari tersebut, di mana saat itu Asnawi berhasil mencetak gol dari luar kotak penalti lewat tendangan kaki kiri datarnya yang keras sekaligus memastikan kemenangan 3-1 atas Gimpo. Gol itu juga menjadi gol debutnya sejak bergabung dengan klub asal Korea Selatan itu musim lalu. Jadi kalau tadi Malaysia punya pelajar yang membanggakan nama Malaysia, nah Indonesia juga baru-baru ini diharumkan namanya lewat pemain sepak bola yang bernama Ansan Greeners Asnawi. Asnawi itu tersebut. Yeah. Jadi dia ada atlet. Dia ada dua ya, ada K-League 1 dengan K-League 2. Asnawi Mangku Alam ini merupakan 11 terbaik dalam K-League 2. Betul sekali. Jadi gara-gara kemenangan atas Gimpo Citizen tersebut, Irfan. Dan memang dia juga kebetulan adalah sebagai kapten timnas U23 Indonesia saat berlaga di SEA Games 2002 yang lalu itu, Irfan. I see. So lepas daripada SEA Games itu Asnawi terus ke Korea Selatan ke? Jadi sebelum itu dia memang sudah bermain di Korea Selatan tersebut dan sampai sekarang dia masih bermain. Kabarnya juga Irfan, bahwa Asnawi Mangku Alam ini diminati juara Liga Korea 1 yaitu Jeonbuk Hyundai setelah tampil impresif bersama klub kasta kedua Ansan Greeners. Jadi memang ini masih simpang siur, tapi dikabarkan memang tim tersebut sedang melirik si pemain Indonesia ini. Jadi mudah-mudahan bisa membanggakan lah. Tapi kalau Demi minta Asnawi kekal ataupun tukar klub? Kalau saya sih pengen tukar klub. Tukar klub? Kenapa ya? Karena lama memang dengan klub asal. Maksudnya supaya dia bisa lebih berkembang.
di tim Liga 1 Korea tersebut, dan mungkin pada saat dia pulang dia bisa membagikan ilmunya Irfan di Indonesia. Asik. Sehingga sepak bola Indonesia bisa lebih meningkat lah. Kalau Rania ini suka sepak bola nggak nih kira-kira nih? Rania apa Aku cerita? nonton tapi nggak terlalu suka sama sepak bola itu sendiri gitu. Rania saya tahu dia tak suka sepak bola. Yang dia suka lah pemain sepak bola. Pemain sepak bola. Kalau Irfan ada sepak bola yang Irfan tertarik? Saya tak ikut sepak bola, saya ikut badminton. Oh ya, badminton. Baik. So, kalau badminton ni kita kena tunduk sikit lah dekat rakan-rakan Indonesia ya. Sejak beberapa siri perlawanan ni nampak gaya prestasinya sangat memberangsangkan, dan kita harapkan supaya di pihak kami juga ada penambahbaikan untuk siri-siri yang akan datang. Amin. Kita harap itu juga berkaitan begitu. dengan sukan ya, kita bawakan kepada anda di waktu ini. Tapi saya nak tanya lebih lanjut berkenaan Asnawi ni sebab menarik kerana merupakan pemain rantau Asia Tenggara yang ketika ini berentap di liga yang lebih di peringkat antarabangsa. Tapi Asnawi ni boleh kongsikan sedikit latar belakangnya tentang karier beliau ketika berada di Korea Selatan, kalau Demi boleh kongsikan. Iya, dia itu kan sebenarnya pemain asal Makassar ya, Makassar Indonesia. Jadi sebelumnya dia juga yang saya pernah tahu dia sempat bermain juga di PSM Makassar. Lantas mungkin karena penampilannya yang begitu hebat, begitu menaik perhatian Korea Selatan khususnya, sehingga pada musim lalu tepatnya itu dia ditarik untuk bermain di Ansan Greeners tersebut, Irfan. Jadi dia sudah kurang lebih hampir 2 musim di sana. Dan memang pada saat dia sudah 2 musim, dan memang pada saat dia pertama kali di sana dia juga sempat mengeluhkan dengan cuaca dan kondisi di Korea Selatan, karena mungkin berbeda jauh dengan Indonesia dan juga Malaysia mungkinnya, di mana kita mungkin cuacanya itu adalah tropis, di sana mungkin ada musim dingin, musim dan lain-lainnya gitu ya, Van. Sebab kalau kita di Indonesia ni main bolanya main dalam lumpur. Kalau di sana tidak begitu, cuacanya berbeza. Cuacanya berbeza. Ya, dan itu berkenaan dengan pemain daripada Indonesia, Asnawi Mangkualam, yang kita harapkan ada berita-berita lanjut yang akan dikongsikan oleh Demi dalam masa ke semasa. Tapi itu berakhiran untuk perkongsian berita di waktu ini, dan kita beralih kepada segmen seterusnya ya. Silakan. Iaitu sama tapi tidak serupa. Ada perkataan yang mana biasa kita sebut di Malaysia, tapi bila sebut di Indonesia maksudnya lain. Jadi kadang-kadang boleh menimbulkan sedikit salah faham, seperti mana yang pernah dikongsikan dulu oleh Pak Azro. Dan menariknya kita nak kongsikan di waktu ini perkataan baja. Dan dalam bahasa Melayu, bila kita sebut baja ni dalam bahasa Malaysianya, bahan untuk menyuburkan tanaman yang dihasilkan secara semula jadi ataupun bahan buatan, ya, baja pokok, ya, baja untuk tanaman. Dan antara ayat yang biasa kita gunakan untuk tujuan baja ni, antara lain petani membubuh baja pada pokok bunga untuk menyuburkan tanaman. So itu baja. Pokok durian membesar dengan subur setelah dibubuh baja. So itu maksud baja dalam bahasa Malaysia. Tapi beza maknanya dalam bahasa Indonesia ya, Demi? Iya betul. Kalau di bahasa Indonesia itu kita ada 2 definisi sebenarnya untuk baja tersebut. Betul. Definisi pertama kalau dari baja di Indonesia sendiri itu ada logam keras campuran dari besi atau ferrum dan karbon. Kemudian juga baja itu bisa didefinisikan sebagai pupuk juga kalau di Indonesia gitu. Iya, jadi ada 2 definisi. Yang pertama itu adalah logam keras, yang kedua juga sama seperti Malaysia yaitu untuk pupuk. Untuk contoh ayatnya mungkin Rania. Contoh yang baja sebagai logam keras campuran, konstruksi bangunan itu menggunakan bahan baja agar tahan lama. Kemudian kalau untuk baja sebagai pupuk, para petani lebih suka menggunakan baja kandang karena harga yang lebih murah untuk mendapatkannya. Asyik. Persoalannya, rasa digunakan perkataan baja ataupun pupuk untuk merujuk kepada baja ini? Nah, kalau untuk baja yang dimaksud atau sesuai dengan definisi bahasa Malaysia, biasanya kita lebih sering menggunakan pupuk, Irfan. Baja itu sendiri termasuk kata yang jarang atau mungkin sedikit sekali yang mengetahui bahwa baja itu memiliki persamaan kata dengan kata pupuk itu. Tapi dalam kamus Indonesia, pupuk. Baja ialah pupuk dan pupuk ialah baja. Tapi betul jarang dalam kamus perkataan baja itu. Iya, betul seperti itu. Dan baja memang merujuk kepada logam.
besi lah Iya. ya. Iya. Logam, dia campuran antara besi dan juga karbon. Biasanya untuk membangun konstruksi-konstruksi jalan, bangunan, biasanya menggunakan jenis baja tersebut, Irfan. Tapi Kalau di kata Malaysia saya itu untuk bahan konstruksi itu apa disebutnya di sana? memang pakai besi je. Kalau orang Besi ya? kebanyakan Oh, seperti iya, saya iya, yang iya. bukan orang konstruksi ni macam tak tahu apakah jenis yang asalnya itu. Itu besi. Itu warna Baik, yang baik. berkilat Besi ke, masih sama. warna yang oranye kan semua besi. Iya, besi. Sama-sama. Di sini semua besi juga. Besi juga, semua besi. Besi Cumanya kalau katakan kalau saya pergi ke Indonesia, kemudian cerita pasal pokok durian ni, pokok durian sedap, nak jadikan pokok durian sedap ni kita kena tak baja dekat pokok tersebut. Jadi adakah bagi pandangan Demi dan juga Rania akan faham bahawa saya letak besi dalam tu ataupun fahamnya saya letak pupuk pada pokok durian tersebut? Iya, lebih kalau misalkan menyebutnya baja, maka lebih pahamnya ke besi, Irfan. Oh, I see. Makanya kalau di Indonesia lebih populer untuk digunakan itu adalah menggunakan kata pupuk. Jadi kalau Irfan datang ke Indonesia ingin berbicara atau ngobrol soal baja tersebut di bahasa Malaysia, diubah bahasanya menjadi pupuk kalau di Indonesia. Sebab kau sebut saya tanam pokok kat rumah, saya tak baja. Tapi kalau kawan Indonesia semua pakai letak besi dalam pokok. Besi, Tak tanam jadi besi dia. jadinya. Bahaya. Jadi Bahaya. kita faham satu istilah baru hari ini dalam konteks dia perkataan yang sama ya, Rania dan Demi, tapi kepahamannya itu berbeza. Kalau kepahamannya kita berbeda, di betul. Malaysia sebut tentang baja itu merujuk kepada pupuk ataupun bahan yang digunakan untuk menyuburkan tanaman. Tapi kalau di Indonesia, baja itu merujuk kepada bahan binaan yang mana mungkin campuran daripada besi dan juga karbon. Jadi kalau nak pergi Betul. Indonesia, nak sebut pasal baja, kena sebut perkataan pupuk. Pupuk. Menjadi pupuk. Jadi pupuk. Dan kawan-kawan daripada Indonesia pun kalau datang ke Malaysia, jangan minta saya nak baja. Nanti orang akan bagi bahan tanaman tu lah. Dikasih besi nanti. Bukan dikasih besi. Jadi itu untuk segmen Suara Serumpun hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Rania dan juga Demi. Ada pesan-pesan Terima akhir kasih, kepada Irfan. pendengar-pendengar dan penonton kita, silakan. Saya mulakan dengan Rania dulu. Nak dengar sikit lah suara Rania ni. Sikit sangat cakap. Hai Silakan, Rania. teman-teman di Malaysia. Dengar terus. Dengar Suara terus Suara Serumpun. Serumpun tiap hari Rabu pukul 11.25 Waktu waktu Indonesia. bagian barat, bersama Antara Digital Media dan juga bernama Radio. Itu Rania punya suara. So, bagi pendengar itu suara kita punya rakan-rakan daripada Antara Digital. Dia bukan Demi seorang, dia berdua. Saya je yang seorang hari ni. Biasanya berdua, tapi saya seorang. Demi, kata-kata akhir kepada pendengar-pendengar kita, silakan. Iya, tetap saksikan terus dan dengarkan juga kolaborasi antara Bernama Radio dengan Antara Digital Media, karena kita akan senantiasa terus mengkongsikan berita-berita dan informasi terbaru seputar Indonesia dan juga Malaysia bersama saya, Demi, dan juga Rania dan juga Irfan dari Malaysia. Baik, itu dia untuk Suara Serumpun musim kedua hari ini, dan saya ambil kata-kata Demi dulu. Dia akan sebut perkataan setiap kali bersiaran, iaitu bagi anda terus bersemangat bersama kami untuk semua perkembangan semasa. Baik, itu saja untuk hari ini Suara Serumpun. Assalamualaikum. Terima kasih Rania, Demi. Terima kasih Irfan. Terima Waalaikumsalam. Kantor Berita Malaysia dan Antara Digital Media kembali hadir dengan program Suara Serumpun musim kedua. Tayang setiap Rabu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, siaran bersama Malaysia Indonesia ini hadir dengan menyajikan informasi-informasi baru di kedua negara yang kini dikemas lebih segar dan menarik. Suara Serumpun bersatu hati membentuk jati diri ke arah wawasan lebih berarti.